Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadi, merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan pra-observasi dalam supervisi akademik. Saya ditemani oleh Pak Wapi. Silakan Pak Wapi perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Opi Harapan. Saya bekerja di SDN 139 Sukarasa, lebih tepatnya di kelas 5 fase C. Baik, terima kasih Pak Wapi atas perkenalannya. Tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari observer dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Pak Wapi, ini boleh ngobrol nih sedikit kita? Siap, Bapak Rasadi, aman-aman. Kalau boleh bertanya, ini mengenai tujuan nih yang ingin dicapai saat nanti akan melaksanakan pembelajaran, apa nih tujuannya? Kalau tujuan lebih ke saya mengambil 2 mata pelajaran, mungkin Bapak Rasadi ya. Yang satu bahasa Indonesia, menggali suatu informasi pada suatu teks bacaan. Kalau matematikanya lebih ke siswa mengatasi permasalahan dalam operasi hitung bilangan bulat dalam konteks perkalian di kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu Bapak Rasadi. Baik. Kemudian apa sih area pengembangan yang ingin dicapai nih? Kalau area pengembangannya saya lebih menitik beratkan ke aspek pengetahuan saja mungkin Bapak Rasadi. Hanya pengetahuan mungkin ya Pak ya? Siap. Sepertinya mungkin untuk agar nanti anak kemampuannya bertambah mungkin ya? Betul. Kemudian strategi nih yang akan disiapkan dalam pembelajaran nanti apa nih yang sudah disiapkan apa tuh? Strateginya saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi, lebih tepatnya ke learning trajectory. Kalau metodenya saya mengambil metode diskusi. Metodenya diskusi ya? Betul. Oke. Diskusi. Oke, kemudian mengenai media Pak Wapi. Iya. Pak Wapi mungkin nanti akan mempersiapkan beberapa media yang akan digunakan untuk pembelajaran di kelas, sehingga mungkin nanti siswa-siswi dapat berbeda penanggapannya ya Pak Wapi. Iya. Kira-kira apa nih media yang sudah disiapkan? Medianya mungkin saya akan membuat 2 media Bapak Rasadi ya. 2 media ya? Yang pertama ke media visual, video mungkin, audio visual. Yang keduanya lebih ke media permainan kotak berwarna perkalian. Kotak berwarna perkalian. Jadi Pak Wapi akan menggunakan 2 media ya. Yang Betul. pertama mungkin tadi audio visual Pak ya. Betul. Lewat penampilan lewat apa namanya? PPT mungkin seperti itu Mungkin, ya. ya, betul. Ya, dan yang keduanya adalah kotak berwarna Pak ya. Betul. Kotak berwarna lewat permainan mungkin Pak ya. Permainan. Iya, sungguh luar biasa Pak ini Pak idenya. Kemudian untuk waktu pelaksanaan perkiraan kapan tuh? Waktu pelaksanaan kalau Bapak Rasadi siap, besok juga bisa. Bisa Pak ya? Bisa. Kebetulan bisa. Bapak ada di kelas itu. Ada di kelas. Kalau besok Siap. saya ada di kelas. Full. Siap. Baik Pak, kalau gitu secepatnya mungkin lebih baik nih saya akan melakukan observasi nih. Oke. Dan Saya siap selalu melaksanakan supervisi di kelas. Siap. Baik. Terima kasih Pak Wapi ya. Siap. Sampai jumpa besok mungkin. Semoga apa nanti yang akan Pak Wapi lakukan dan dipersiapkan semoga terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Wapi. Sama-sama Bapak Rasadi. Siap. Sukses selalu buat CGP. Demikian pra-observasi supervisi akademik yang akan saya laksanakan di kelas 5 bersama Pak Wapi. Kemudian akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungannya udah bersih, yakin? Kalau udah bersih, kita belajar akan dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin ayo? Siap sini, siap kita. Nanti giliran ya. Ayo.
hari bikin fondasi, satu hari nge-share, satu hari upload, satu hari nggak bakal bisa langsung jadi sekali pulang ya. Jadi harus dilakukan dari sekarang. Jadi kalau bapak bilang 5B, jawabannya ulangi, disiplin. Bisa? Ulangi 5B. Laki-laki yang ini nggak ada yang ngomong. Ulangi 5B. 5B. Disiplin dalam apa? Mengerjakan tugas. Disiplin dalam apa? Mengecek suasana kelas sudah bersih atau enggak. Disiplin dalam apa? Mempersiapkan alat tulisnya. Jangan langsung kita akan bukan nulis. Kita akan mengecek teman kalian yang hadir. Siapa aja yang hadir? Tahu nggak? Bagus, kenapa bagus? Bagus itu sakit. Nanti kita sebelum pulang doakan bagus biar bagus bisa sehat kembali. Langsung ke materi saja. Karena kamu itu kelas 4 naik ke kelas 5, ini pembelajaran awal. Bapak nggak tahu kalian ini bisanya udah sampai mana. Pengetahuan awal kalian baru sampai mana Bapak nggak tahu. Makanya Bapak ingin mengecek pengetahuan kalian sudah sampai mana. Mengeceknya dalam konteks bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari itu apa bahasa Indonesia? Mengambil informasi dalam konteks bacaan. Mengambil informasi itu contohnya apa? Misalkan ada dongeng Malin Kundang. Soal-soalnya tuh atau kata kuncinya tuh siapa aja sih tokoh-tokoh dalam dongeng Malin Kundang? Kira-kira siapa? Ya Malin Kundang. Siapa lagi? Ibunya. Misalkan siapa lagi? Misalkan contoh cerita Kancil dan Buaya, tahu? Tokohnya berarti siapa aja? Kancil, siapa lagi? Buaya. Kira-kira tokoh yang baiknya siapa? Kancil. Kenapa baik? Misalkan alasannya nanti ada di dalam cerita. Kamu jelasin di ceritanya. Jahatnya buaya. Kenapa buaya disebut jahat? Alasannya apa? Jelasin sama kalian. Itu nanti bakal nyambung ke tes kalian di kelas 5 buat ANBK. Ngerti? Apa sih ini? Nah, belajar dari sekarang kayak Siti. Apa Raja? Besok itu nanti kita bahas waktunya pulang. Oke? Bahasa Indonesia ada pertanyaan nggak? Ada. Teknisnya nanti bapak bawain suatu cerita, nanti bakal nyalain mikrofonnya, kalian fokus dengerin ceritanya. Bapak ulangi cuma 2 kali ceritanya, kalian fokus dengerin. Nanti ceritanya udah beres, bapak kasih soal. Nanti soalnya apa? Nanti bapak dikasih. Misalkan ada cerita Malin Kundang, berarti soalnya tentang Malin Kundang. Tipsnya kira-kira kalau nanti ini suaranya menyala, ceritanya udah mulai, Senjinya misalkan ngomong, Siti misalkan ngomong, Mikaela misalkan ngomong, maka kedengaran nggak suaranya? Enggak, berarti krunya harus fokus, harus diam, fokus menyimak. Berarti keterangan ditulis, disimak dulu aja. Apa sih? Pohon, makanya dilatih dari sekarang. Kenapa tugasnya kayak gini? Karena nanti ANBK tugasnya waktunya sebentar, soalnya banyak. Jadi harus fokus, kerjain yang cepat. Bapak ngelatih itu sekarang. Ada pertanyaan soal bahasa Indonesia? Tidak ada. Lanjut, setelah bahasa Indonesia kita nanti bakal belajar tentang matematika. Basic matematika, Bapak percaya penjumlahan dan pengurangan ada yang masih belum bisa? Penjumlahan pengurangan udah pada bisa? Bapak anggap kelas 4 udah pada bisa? Karena dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 tahun menjadi bisa penjumlahan dan pengurangan. Bapak anggap udah bisa. Berarti sekarang kita fokus dulu aja ke perkalian. Nanti perkaliannya Bapak bakal kasih caranya minimalnya 2 dulu saja. Biasanya kan ada perkalian, contoh soalnya misalkan 14 dikali 5 kayak gini gak kalian ngerjainnya? Nanti Bapak bakal kasih tahu cara selain yang ini. Ya, jadi kalian boleh pakai cara yang mana tergantung
Cukup 2 kali mengulang. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Nah, ngerti? Ulangi lagi. Sekali lagi, fokus. Sekali lagi fokus. Baru nanti Bapak kasih soalnya. Jangan ada masalah. Hah? Jangan dulu ditulis, nggak apa-apa. Fokus dulu aja. Mulai. Dengerin lagi 1 kali lagi. Di sebuah danau, hidup seekor Mulai ditulis kura-kura hal-hal yang penting. sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan Udah siap soalnya? Nomor 1. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Siapa saja? Tulis pertanyaannya. Siapa saja tokoh yang ada di cerita tersebut? Ulangi lagi sekali lagi. Apa yang diinginkan oleh si kura-kura dan kenapa kura-kura menginginkan hal itu? Ulangi, nomor 1 dibacakan oleh Dinar. Dinar bacakan yang keras soalnya. Yang belum, salin. Apa Dinar? Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Makasih Dinar. Nomor 2 bacakan yang keras oleh Tristan. Nomor 2 Tristan. Sambil Bapak ngecek udah pada bisa baca belum? Apa yang diinginkan oleh kura-kura kira-kira dan kenapa kura-kura menginginkan Hal itu. Apa yang diinginkan oleh si kura-kura dan kenapa kura-kura menginginkan hal itu. Makasih Tristan. Salin yang belum. Tiga, 2 dikali 2, 2 dikali 1, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi udah cukup. Sampai situ paham? Lanjut, kalau ini udah cukup berarti ke angka selanjutnya yang 3. 3 dikali 3, simpan angkanya sejajar dengan yang 3-nya. Simpan di bawah 3, nanti di sini 3 dikali 3, 9. Jangan di sini. Logikanya kenapa? Karena ini nilainya puluhan, berarti sejajar dengan nilai puluhan. Kalau ini satuan ya satuan. Ya, kalau ratusan sejajar dengan ratusan. 3 kali 3 9, 3 kali 2 3 kali 3 jumlahin. Ya benar kan ya? 6 tambah 0 6, 4
tiga tambah 6, 9, 3 turunin ke bawah, 3.936. Kita cobain pakai cara yang kedua. Ini tuh caranya yang ada di dalam pendidikan Jepang. Namanya metode garis. Ya, metode garis seperti apa, Pak? Ini kita pisahkan yang ini barisan ke samping. Yang ini barisan bawah. Ini tuh metode garis. Jadi ini buat garis ke samping, yang ini garis ke bawah. Untuk membedakan Bapak pakai 2 warna aja. Yang biru 1, yang hitam 1. Yang samping yang hitam ya. Ada 123 samping, berarti bikin 1 garis buat 1 yang ini, 2 garis buat yang garis yang puluhannya, 3 garis buat yang satuannya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Aman? Masih aman? Selanjutnya buat yang garis yang ke bawah, Bapak tandain pakai yang biru. Angkanya berapa? 3 dulu. 1, 2, 3. Satuannya berapa? 2. Turunin 2. 1, 2. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Gak ada? Kalau nggak ada, tiap pertemuan antara garisnya kita tandai. Pertemuan antara garisnya kayak gimana Pak Yeri nih? Nah, tandai. Yang ini tandai jangan nih. Jangan, karena nggak ada pertemuan dengan garis lainnya. Tandai. Terus. Yang pertemuan antar garisnya. Tandai. Lempung 2 ada berapa? Lempung terakhir 1, 3, 2. Sama nggak? Sama? Kalau sama kita cobain di kelompok kalian masing-masing. Yang warna kita sepakat bersama. Yang warna hitam, kertas hitam udah punya? Warna hitam itu satuannya ribuan. Ya, kalau ada angka 21 bisa sampai 60. Oke, tadi 11 sampai 14.
Jawabannya sama nggak? Sama, berarti matematika itu jawabannya satu, caranya bisa banyak, termasuk yang tadi cara yang pakai tangan. Dinar bisa pakai tangan? Cobain. 13 dikali 11, Dinar pakai tangan. Cobain Dinar. Nah, kenapa yang ini 13 begini tangannya? Dikasih Dinar. Karena dimulai dari angka 11, 12, 13. 11 yang ini. Caranya gimana Dinar? Simpan 100 total, terus yang di tangannya dibuka, tarik berapa? 1, 2, 3, 4, 140. Tuh, sisanya diapain? Dikalikan 1 kali 3 berapa? 3, jadi 140 dikalikan sama-sama pelajaran. Cara yang lainnya ada, 13 dikali 11 itu berarti sama dengan 13 tambahkan sebanyak 11 kali 12, 12, 11 kali ditambahkan sehingga pasti sama 140 mata ketika satu adalah bisa sama tapi ada pertanyaan kalau ada masih benar-benar dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusadi, merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Bandung. Pada saat ini saya akan melakukan pasca observasi setelah melakukan supervisi akademik di kelas 5. Tujuannya agar mengukur sejauh mana kemampuan yang sudah dicapai saat proses pembelajaran di kelas. Pak Wapi, apa kabar nih? Baik, Bapak Rosadi. Ketemu lagi ya kita. Saya sangat bersemangat untuk melaksanakan podcast ini. Mungkin tanya jawab diskusi ini. Baik. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi Pak ya di kelas ya. Saat ini atau sekarang nih saya akan melakukan pasca observasi kegiatannya. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Wapi kemarin pada saat diobservasi gitu? Perasaannya cukup lega gitu, dikarenakan awal-awal saya ada rasa ketakutan karena ini tugasnya CGP mungkin ya, takutnya sangat serius mungkin, jadi ada rasa tegang, tetapi setelah melaksanakan proses pembelajaran sudah cukup keluar ya. Kemarin sempat tegang dulu, tapi setelah beres acara mungkin tetap di pertengahan selesai beres Pak ya? Iya. Tidak tegang lagi mungkin? Cair mungkin. Udah Cair. terbiasa mungkin Terbiasa. Ya? Baik. Mengenai pembelajaran yang Bapak kemarin rencanakan nih, apakah sesuai dengan rencana nih pada saat prakteknya yang direncanakan kemarin, yang dilaksanakan? Bisa dikatakan 90% sesuai dengan rencana Bapak Rosadi. 90% sesuai dengan Ya, rencana. ada beberapa rencana yang memang terkendala dikarenakan yaitu nggak bisa saya kendalikan gitu mungkin Bapak Rosadi. Oke, berarti 90% sudah terlaksana. 90% 10%-nya mungkin tidak di luar kemampuan dari apa yang Pak Wapi rencanakan, Pak. Betul Ya? sekali. Baik. Kemudian apa ya nih yang menjadi hambatannya nih? Nah, hambatannya jawabannya 10% tadi Bapak Rosadi. Saya kan awalnya di praobservasi itu merencanakan untuk membuat media audiovisual, video gitu. Dikarenakan keterbatasan sarana di sekolah sehingga infokusnya tidak ada. Mohon maaf sebelumnya, sehingga medianya tidak saya tampilkan. Oh, di lebih ke infokusnya mungkin. Ya, infokusnya gitu. Jadi media audiovisualnya tidak saya tampilkan, tetapi media yang satu lagi yang media permainan berwarna ya, itu dilaksanakan. Berarti dari kemarin itu plan B-nya ada ya? Ada plan B ya. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai nih atau dikembangkan ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini apa nih? Kompetensinya lebih ke pengetahuan tadi Bapak Rosadi. Untuk siswa mungkin ya. Ya. Untuk Pak Wapi sendiri nih? Kalau untuk saya mungkin pengembangan strategi pembelajaran yang lebih beragam lagi, lebih membuat anak antusias lagi. Kalau kemarin saya kan diferensiasinya itu lebih ke tata cara bagaimana suatu permasalahan itu solusinya itu ada banyak sehingga siswa itu bisa
membuat pilihan mana solusinya yang menurut anak itu lebih cocok bagi dirinya. Pengennya saya ke medianya juga lebih berdiferensiasi lagi, pengembangan media intinya. Bapak Lebih Rasadi. luas lagi mungkin ya. Lebih luas lagi. Dalam pengembangan media ajar Betul, yang Sir. akan dilaksanakan di kelas ya. Termasuk Pak Wapi mungkin mengembangkan hal-hal tersebut ya Pak Wapi ya. Berharapnya seperti itu. Kemudian nih untuk harapan pembelajaran selanjutnya nih Pak Wapi pengen seperti apa nih refleksinya gitu ya? Refleksinya setelah saya melaksanakan pembelajaran Harapan diferensiasi, ya dilihat itu anak-anak semakin antusias daripada pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin harapannya bisa menerapkan strategi dan media yang lebih diferensiasi lagi, lebih cocok lagi, lebih menyenangkan lagi sehingga anak-anak menjadi lebih antusias. Lebih lanjutnya efektivitas pembelajaran lebih maksimal lagi mungkin Bapak Rasadi. Mungkin tadi lebih antusiasnya harapan dari Pak Wapi siswa ya. Siswanya Lebih antusias, kemudian Pak Wapi akan mengembangkan mungkin tadi strategi ya. strategi dan media. Ya, sehingga antusias dari siswa meningkat Pak Wapi ya. Betul. Dibanding dengan sebelum-sebelumnya mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Wapi nih atas Sama-sama. waktunya. Kita akan setelah kita melakukan observasi dan sekarang pasca observasi ya. Baik Pak Wapi, terima kasih. Mungkin saya ucapkan semoga kedepannya Pak Wapi semakin lancar Amin. dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan ini juga mungkin salah satu hal yang positif buat saya sendiri Pak, karena saya menemukan hal-hal di pembelajaran saya terutama bidang olahraga Pak ya, yang tidak menemukan pembelajaran yang sama dengan yang Bapak lakukan di kelas. Mungkin saya bisa menirunya tadi dengan kotak permainan warna itu Warna. Pak. Ya itu sangat luar biasa dan saya sangat mengapresiasi Pak Wapi. Terima kasih banyak ilmunya. Baik, terima kasih Pak Wapi sekali lagi. Baik, demikian pasca observasi yang telah saya lakukan setelah melakukan observasi hari kemarin dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.